Hai hai hai, balik lagi di RWBP Plot. Setelah mendapatkan teman baru bernama Lu Xiaotang, petualangan mantan pembunuh bayaran terhebat ini masih berlanjut. Seperti apa? Ini dia alur cerita anime Sakamoto Days episode 3. Ih, wibu. Dibuka dengan kedatangan Lu ke toko Sakamoto, di mana diketahui jika Lu sekarang bekerja di toko Sakamoto sama seperti Shin. Tapi Lu di hari pertamanya, dia malah terlambat. Shin sangat kesal sampai-sampai meminta Sakamoto untuk memecatnya. Tapi hal tak terduga terjadi, di mana Sakamoto berbicara. 人に対してそんな風に言っちゃいけないよ。ルーも遅刻したらちゃんとごめんなさいしようね。 Karena biasanya Sakamoto hanya mengeluarkan 1-2 patah kata saja. Tapi kali ini dia terlalu banyak bicara. Lu dan Shin pun tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tapi masih terkejut melihat Sakamoto berbicara banyak. Tiba-tiba dari arah pintu masuk terlihat Sakamoto yang lain. Shin dan Lu semakin terkejut karena sekarang ada 2 Sakamoto. おや Tapi terlihat Sakamoto yang baru saja masuk tidak terkejut, dia punya kembaran. Dia malah berjalan santai menuju tempat duduknya dan membaca koran. Tapi Sakamoto yang tadi banyak bicara mendekat dan tiba-tiba びっくりした。ドッペルゲンガーかな。 menusukkan pisau ke arah Sakamoto. Tapi tentu saja Sakamoto bisa menghindarinya dan terjadilah 2 Sakamoto ini saling menodongkan senjata. Ternyata Sakamoto yang banyak bicara tadi adalah seorang yang menyamar bernama Nagumo dan Sakamoto yang asli sudah mengenalnya. 久しぶり、ナグモ。 Nagumo mengaku bekerja di supermarket di seberang jalan dan dia adalah teman Sakamoto. Tapi rupanya itu kebohongan. Dia adalah pembunuh bayaran. Kedatangan Nagumo adalah memberitahu jika Sakamoto sekarang jadi buronan dengan nilai buronan 1 miliar yen. Sakamoto-kun ni kenshokin ga kakerareta yo. JEE baru saja memutuskan dan akan diumumkan besok. Tiba-tiba di tengah pembicaraan ada kurir pizza yang mengantarkan pizza. Tapi Shin menyadari jika kurir pizza itu ternyata adalah pembunuh bayaran. Shin bisa membaca isi pikirannya. やれやれ平和ボケした連中だぜ Dia bernama pembunuh bayaran Fiza Nakajima. Dia langsung mengancam siapa berani bergerak dia akan membunuh Nagumo. Tapi terlihat Sakamoto malah asik makan pizza dan tidak peduli. Dengan cepat satset Nakajima pizza langsung dilumpuhkan oleh Nagumo. Saat Nagumo akan membunuh si Fiza Nakajima, Sakamoto menyuruh Nagumo berhenti. Nagumo meyakinkan Sakamoto jika dia tidak akan bisa melalui ini tanpa membunuh. Ne, hontou datta desho? Sakamoto bertanya, siapa yang akan diuntungkan dengan kematiannya? Nagumo menjawab tidak tahu, dia hanya menjalankan perintah. Setelah Nagumo pergi, Sakamoto menyadari jika ada kamera pengawas di kotak pizza tadi. Dan benar saja, sekelompok pembunuh bayaran tengah memantau Sakamoto. Sekumpulan pembunuh bayaran ini tengah menyusun rencana untuk membunuh Sakamoto. Salah seorang menyarankan untuk menyerang Sakamoto di waktu terburuknya. Dan mereka membahas tentang Sakamoto yang seorang mantan order. Saat mereka tengah bicara, Sakamoto yang menyadari adanya kamera memberikan pesan untuk jangan menguntitnya. Dan dor, kamera itu ditembak Sakamoto. もしこれ以上つきまとうなら、地獄を見せる。 Setelah itu, Shin ngobrol berdua dengan Sakamoto, di mana Shin mengkhawatirkan perkataan Nagumo soal Sakamoto yang tengah diburu. Tapi Sakamoto menanggapinya dengan santai. Tak lama, Hana datang dan bilang jika dia sudah siap untuk besok.
Sakamoto bingung apa yang dimaksud oleh Hana. Lalu saat Hana menyebut Sugar Bunny, Sakamoto baru teringat jika besok dia harus pergi ke Sugar Bunny. Keesokan harinya mereka pergi ke Sugar Bunny, di mana Sugar Bunny adalah tempat wahana bermain. Tapi Sakamoto dan keluarganya sangat rentan terkena serangan di tempat seperti ini. Jadi misi Shin dan Lu kali ini adalah melindungi keluarga Sakamoto. Shin bisa melacak musuh dengan membaca pikiran semua orang dalam radius jangkauan 30 meter. これから人を殺そうってやつは大体感情が高ぶってるもんだ。 Tiba-tiba, Shin merasakan ada musuh yang mendekat. Rupanya dia menyamar sebagai seorang office boy. Tapi tanpa takut, Sakamoto mendekatinya. Sementara Lu mengalihkan perhatian Hana dan Aoi. Saat Sakamoto dan si office boy sudah berhadapan, si office boy mengeluarkan senjatanya dan akan menyerang Sakamoto. Tapi Sakamoto hanya dengan pulpen dan tanpa melihat langsung melumpuhkan si office boy dengan penuh gaya. Setelah itu mereka pun naik wahana roller coaster, tapi tidak ada yang mencurigakan. Tanpa Shin sadari, ada satu sosok pembunuh bayaran yang mengincar Sakamoto. Tapi tidak dengan Lu. Dia mencurigai seorang pria berambut perak yang duduk di depan mereka. Seketika Shin langsung menyadarinya, tapi terlambat. Roller coaster sudah berjalan dan pengaman di bangku penumpang tidak bisa dilepas. Terlambat, si pembunuh sudah akan menembak Sakamoto. Ajaibnya, Sakamoto menggunakan kacamata anti peluru. Shin lalu berhasil membuka pengaman di kursinya. Dia berniat menghentikan si pembunuh. Tapi masalahnya, di depannya ada trek pemutar yang artinya jika tanpa pengaman, Shin akan jatuh. Benar saja, Shin jatuh dari ketinggian. Tapi Shin dengan tepat jatuh ke bangku si pembunuh dan menyeretnya keluar roller coaster. Mereka berdua terjatuh, tapi si pembunuh berhasil melepaskan diri dari Shin. Tak punya waktu, Shin sadar jika ada roller coaster mendekatinya. Tapi tepat waktu, Shin berhasil melompat dan menghindarinya. Di saat Shin melompat, si pembunuh melempar 2 kunai. Shin hanya bisa menghindari satu. Satu kunai mengenai kaki Shin. Terlihat tidak parah, tapi ternyata Shin menjadi lumpuh karena kunai itu sudah diolesi oleh racun. Tapi Shin tidak menyerah begitu saja, apalagi setelah pembunuh menjelek-jelekan Sakamoto. Sekali lagi, roller coaster mendekat. Shin melompat, tapi kali ini lompatannya rendah. Shin sengaja melakukannya agar bisa meraih si pembunuh dan menyeretnya ke dalam roller coaster. Di sanalah mereka bertarung dengan sengit, sampai akhirnya mereka terjatuh tepat di tengah pertunjukan Sugar Bunny. Saat itulah Shin menggunakan kostum Sugar Bunny agar tidak ada yang melihatnya. Si pembunuh sempat meremehkan, tapi tak disangka Shin berhasil memukulnya. Mereka kembali adu combat dengan seru. Si pembunuh bingung kenapa Shin bisa melihat padahal dia tidak bisa melihat. Ternyata dari bangku penonton ada Sakamoto yang fokus menonton. Migi, migi, hidori, hidori, migi, migi counter. Bukan hanya menonton, rupanya Sakamoto lah yang mengarahkan gerakan dari Shin. Si pembunuh terus dihajar habis-habisan sampai si pembunuh menyadari jika mata Shin tertutup. Dan serangan terakhir dari Shin, tendangan maut.
Si pembunuh berhasil dikalahkan dan episode ini pun selesai. Sakamoto kini menjadi buronan 1 miliar yen. Banyak pembunuh mengincar dirinya, tapi kehebatan Shin tak terduga. Dan bagaimana kelanjutannya? Nantikan di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.